Semua orang langsung membeku begitu pria yang memegang tangan anak kecil itu melangkah masuk. Tawa adikku langsung lenyap dari bibirnya. Lalu aku berkata dengan tenang, ini suamiku dan putri kami. Tapi aku terlalu cepat. Untuk memahami kenapa momen itu begitu penting, kenapa rasanya seperti akhirnya bisa bernapas lega setelah menahan napas selama 35 tahun, aku harus mulai dari awal. Aku harus ceritakan tentang masa kecilku sebagai putri tak terlihat di desa Ardan, tentang adik yang tak pernah salah, dan tentang keluarga yang hanya melihat apa yang mereka mau lihat. Namaku Nadia Wijaya, dan ini cerita bagaimana aku berhenti jadi hantu di keluargaku sendiri. Desa Ardan terletak di lereng Bukit Hijau Jawa Barat, jenis kampung kecil tempat semua orang tahu urusanmu sebelum kamu sendiri sadar. Jalan utama masih sama seperti waktu aku kecil, toko perkakas Pak Mulyo, warung kopi Melati, dan salon kecantikan Bu Rosi tempat ibuku selalu datang setiap Kamis tanpa gagal. Di sini tradisi bukan cuma dihormati, tapi ditegakkan dengan kekejaman diam-diam lewat ribuan bisikan di pagar kebun. Aku besar di rumah bergaya kolonial putih di Jalan Pohon Manggo, anak tengah di antara kakak laki-laki Miko dan adik perempuan Sinto. Tapi kalau tanya orang desa soal anak-anak keluarga Wijaya, mereka cuma cerita tentang Miko yang bintang sepak bola semua lalu jadi pengelola ban, dan Sinto yang cantik yang menikah dengan pacar semanyo Joko di usia 22 tahun dalam pesta yang koran lokal sebut acara musim. Sedangkan aku yang aneh, yang suka gambar di buku catatan, yang jarang ikut pengajian atau arisan ibu-ibu. Ibu Lino Wijaya punya standar sangat jelas soal keberhasilan anak perempuan. Keberhasilan berarti menikah muda dengan anak orang baik-baik di desa, mengadakan acara makan malam, ikut pek, dan melahirkan cucu yang meneruskan nama keluarga. Menurut ukuran itu, Sinto sedang menang telak sementara aku cuma ikut-ikutan. Aku ingat persis hari aku sadar aku tak akan pernah cukup di mata ibu. Usia 17 tahun, aku menang lomba lukis tingkat nasional. Hadiahnya beasiswa program musim panas di Jakarta. Aku pulang sambil berlari, sertifikat di tangan, dodo membusung bangga. Ibu sedang di dapur telepon dengan bibi. Sinto luar biasa, katanya. Dia diundang ke pesta dansa musim semi oleh anak Hakim Pratama. Keluarga baik sekali. Aku berdiri di ambang pintu, sertifikat basah keringat di telapak tangan, menunggu dia lihat aku. Saat dia akhirnya menutup telepon dan berbalik, aku ulurkan kertas itu. Bagus, nak, katanya sekilas sojo lalu balik ke rendangnya. Atur mejoyo, pakai piring bagus. Sinto bawa pacarnya makan malam ini. Sertifikat itu akhirnya tersimpan di laci meja, terkubur di bawah formulir pendaftaran kuliah ke tempat sejauh mungkin dari Desa Ardan. Aku memilih Bandung karena kota itu segalanya, yang Desa Ardan bukan. Beragam, penuh seni, tidak biasa. Di sono aku bisa jadi gadis 20-an dengan jari bernoda, cat dan mimpi besar tanpa dianggap cacat. Aku terjun ke dunia kreatif Bandung, siang melayani di kafe vegan, malam ke pameran galeri. Aku tinggal di apartemen kecil di kawasan seni Dago dengan 2 teman sekamar yang bikin musik eksperimental dan tanam herbal di balkon. Pertama kali dalam hidup aku merasa bisa bernapas. Telepon dari rumah semakin jarang. Awalnya ibu telepon setiap minggu, suaranya kaku penuh kecewa. Kapan pulang, sudah ketemu cowok baik belum, masih ke masjid tidak. Aku beralasan kerja, janji pulang sebentar lagi. Lama-lama dia berhenti tanya. Obrolan kami jadi pendek, kabar kesehatan, cuaca, dan selalu update Sinto. Sinto naik jabatan di klinik gigi. Sinto dan Joko lagi cari rumah. Sinto mau punya anak. Aku belajar cuek, menggumam sambil sketsa di kertas bekas. Aku bilang podo diri sendiri aku tak peduli. Aku punya hidup sendiri, mimpi sendiri, siapa butuh persetujuan mereka.
Semuanya berubah di konferensi keberlanjutan tahun 2018. Aku mewakili startup fashion berkelanjutan yang aku dirikan bersama teman sekamarku Moyo. Kami memamerkan koleksi baju daur ulang dari denim bekas dan kain batik Lomo. Dia berdiri di booth kami, memeriksa jaket denim dengan kain kimono vintage, tinggi, rambut coklat yang selalu jatuh ke moto, tangan bergerak hati-hati menghormati jahitan. Saat moto kami bertemu, dia tersenyum dan sesuatu di dadaku mengendur. Kerja luar biasa, katanya. Konstruksinya sempurna, tapi yang lebih penting, setiap potong punya cerita. Namanya Evan Tan. Dia punya perusahaan sumber kain berkelanjutan. Kami bicara 3 jam hari itu, dari bisnis sampai makanan kesukaan, hewan peliharaan masa kecil, buku yang mengubah hidup. Evan anak imigran Tionghoa, yang membangun mimpi Amerika Indonesia dengan kerja 16 jam sehari. Dia mengerti beban ekspektasi keluarga, memilih jalan sendiri meski mengecewakan orang tua. Orang tuaku ingin aku jadi dokter, ceritanya sambil kopi sudah dingin. Sekarang mereka perkenalkan aku sebagai anak yang bisa jadi dokter tapi malah jual kain. Aku balas, ibu perkenalkan Sinta sebagai putri yang sudah menikah. Aku sebagai putri yang tinggal di Bandung. Bukan seniman, bukan pengusaha, cuma yang tinggal jauh. Kami menikah 18 bulan kemudian di Taman Bunga Indah Lembang Bandung, dikelilingi bunga sakura dan 20 orang yang paling berarti buat kami. Moyo jadi pendampingku, Ati Evan jadi pendampingnya. Kami tulis janji sendiri, saling melihat sepenuhnya, menghormati mimpi masing-masing, membangun hidup yang milik kami berdua. Aku kirim undangan ke keluarga. Bahkan telepon ibu, cerita tentang Evan, tentang pernikahan, tentang kebahagiaanku. Jawabannya klasik pasif-agresif, wah bagus sekali, sayang. Tapi akhir pekan itu kan ulang tahun pernikahan Sinta dan Joko. Sudah direncanakan berbulan-bulan. Sayang sekali waktunya bentrok. Tapi kamu pasti mengerti. Aku mengerti betul. Pernikahanku, kebahagiaanku, hidupku selalu nomor 2 dibanding acara Sinta, yang paling biasa sekalipun. Aku tutup telepon dan memutuskan, aku berhenti memaksa masuk ke keluarga yang tak punya tempat buatku. Pernikahan kami sempurna tanpa mereka. Keluarga Evan langsung menerimaku. Ibunya ajari aku bikin siomay di rehearsal dinner. Ayahnya antar aku ke pelaminan karena ayahku memilih tak datang. Saat pendeta ucap kami suami istri dan Evan cium aku di bawah hujan bunga, aku tak merasa odo yang kurang. Aku merasa utuh. Kami bulan madu ke Vietnam, jelajahi pasar kain tempat Evan biasa ambil bahan terbaik. Aku isi buku sketsa dengan ide desain dari warna dan tekstur di sono. Kami bicara masa depan, bisnis yang bisa kami bangun bersama, keluarga yang ingin kami ciptakan. Aku ingin anak-anak kita tahu mereka dicintai opo adanya, kata Evan suatu sore sambil lihat matahari terbenam di Teluk Halong. Bukan karena kita pikir mereka harus jadi opo. Aku tambah, aku ingin mereka tahu keluarga itu bukan cuma kota, tapi kehadiran. Kami pindah ke rumah craftsman di kawasan elit Bandung dengan studio buatku dan garasi yang diubah jadi ruang kerja. Bisnis kami berkembang pesat, gabungkan sumber kain etis Evan dengan visi desainku. Kami masuk majalah Vogue edisi keberlanjutan, diundang bicara di konferensi. Kami bangun sesuatu yang nyata dan bermakna. Saat aku tahu hamil, Evan angkat aku putar-putar di dapur, kami berdua menangis sambil tertawa. Kami cat kamar bayi bersama, mural pohon burung dan bintang yang butuh 3 minggu. Aku desain lini baju bayi berkelanjutan. Hampir 12 kali aku mau telepon ibu selama 9 bulan itu. Aku angkat telepon, gulir nomornya, bayangkan cerita soal usk, tendangan bayi, coro Evan bicara ke perutku tiap malam. Tapi lalu ingat semua milestone yang dia abaikan, semua kali dia alihkan ke Sinta.
aku letakkan lagi teleponnya. Alyo lahir Selasa hujan di Maret, menjerit sempurna dan yakin tempatnya di dunia. Evan menangis lebih keras darinya, bisik janji dalam bahasa Mandarin dan Indonesia sambil gendong pertama kali. Orang tua Evan terbang dari Jakarta, tinggal 2 minggu masak dan manjakan cucu. Moyo atur meal train, rumah penuh cinta, makanan, dan baju bayi kecil. Aku kirim pengumuman kelahiran ke orang tua. Dikembalikan tanpa dibuka, return to sender. Kemudian aku tahu mereka lagi ceruise dengan Sinto dan Joko. Ibu tak pernah sebut saat kami bicara 3 bulan kemudian, aku juga tak tanya. Buat opo? Tahun berlalu cepat dengan senyum pertama, langkah pertama, koto pertama. Alyo tumbuh jadi anak penasaran dan artistik seperti ayahnya. Dia suka duduk di studio sambil aku kerja, bikin kreasi dari potongan kain dan kancing. Evan ajari dia bahasa Mandarin selain Indonesia, dia ganti-ganti bahasa dengan mudah yang bikin aku kagum. Kami bahagia, sungguh bahagia seperti yang tak pernah kubayangkan waktu kecil di rumah Jalan Pohon Manggo. Kami punya pesta dan Jumat malam di ruang tamu, pancake minggu pagi bentuk dinosaurus, hidup yang berantakan, ribut, dan benar-benar milik kami. Tapi malam-malam saat Alyo tidur dan Evan cek kontrak, aku kadang buka Instagram Sinto. Hidupnya seperti majalah, rumah sempurna, suami sempurna, acara makan malam dengan ibu tersenyum bangga di setiap foto. Komentar selalu sama, keluarga indah sekali. Ibu pasti bangga. Hidup impian. Aku bilang aku tak peduli. Aku punya segalanya. Darah tak buat keluarga. Yang datang adalah yang penting. Semua itu benar. Tapi ada bagian kecil di dalam diriku yang bertanya bagaimana rasanya ibu lihat aku seperti lihat Sinto di foto-foto itu. Saat undangan baby shower datang, aku hampir buang tanpa buka. Amplop ditulis tangan ibu dengan tulisan rapi. Nona Nadia Wijaya. Seolah aku belum menikah 6 tahun, seolah aku masih putri lajang yang mengejawaan. Tapi sesuatu membuatku buka. Mungkin Alyo minggu lalu tanya kenapa dia cuma punya 1 kakek nenek padahal temannya Luci punya 4. Mungkin oke hamilan di laci kamar mandi yang positif 3 hari lalu, rahasia yang belum kucerita ke Evan. Mungkin aku capek dihapus dari cerita keluargaku sendiri. Undangan itu persis yang kuharapkan, pink emas, dicetak profesional dengan nama Sinto dan huruf indah. Bergabunglah memandikan Sinta dengan cinta saat dia siap petualangan terbesar. Tanggalnya 6 minggu lagi. Di bawahnya ibu tambah catatan tulisan tangan. Senang kalau kamu datang sekali ini. Sudah bertahun-tahun, tak ada yang harap kamu bawa pasangan. Lol. Aku tatap kalimat terakhir sampai hurufnya kabur. Tak ada yang harap kamu bawa pasangan. Seolah aku masih gadis aneh yang tak bisa dapat cinta. Seolah 10 tahun terakhir tak terjadi. Seolah aku tak pernah kirim undangan pernikahan, pengumuman kelahiran, kartu Natal dengan foto keluargaku yang tumbuh. Malam itu aku tunjukkan undangan ke Evan. Dia bocor 2 kali, rahang mengeras. Mereka masih tak tahu tentang aku, tentang Alyo. Mereka tahu, kataku pelan. Mereka cuma pilih tak mengakui. Dia peluk aku hirup aroma parfumnya campur deterjen lavender. Kamu tak harus datang. Kamu tak berutang opo-opo. Aku tahu. Aku pikir tentang Alyo di kamar sebelah, gambar keluarga dengan kakek nenek yang tak pernah dia temui, wajahnya tanda tanya. Mungkin saatnya. 6 minggu berikutnya berlalu dalam kabut persiapan. Bukan cuma pesan tiket dan cuti, tapi persiapan hati kembali ke tempat yang tak pernah benar-benar terasa rumah. Aku beli gaun baru sutra abu-abu yang jatuh sempurna di perut yang mulai membuncit. Rambutku ditoto profesional. Sepatu yang buat aku merasa tinggi dan percaya diri. Kamu cantik sekali,
Koto Evan pagi penerbangan. Seperti siap perang. Mungkin iyo, aku akui. Alio cerewet excited sepanjang penerbangan, senang petualangan dan janji ketemu keluarga baru. Kami cerita dasarnya sojo, ibu punya adik yang mau punya bayi, kami datang rayakan. Kami tak sebut tahun-tahun diam, pengabaian, coro keluargaku berpura-pura Alio tak odo. Aku sewa mobil di Bandara Bandung. Otot ingatan memandu lewat jalan familiar ke Desa Ardan. Pemandangan tak banyak berubah, Bukit Somo, sapi merumput, menara air dan masjid. Tapi aku sudah berubah. Gadis yang kabur umur 18 hilang, diganti wanita yang tahu harga dirinya. Di situkah kamu besar, Momo? Tanya Alio saat lewat plang selamat datang Desa Ardan, wajahnya nempel koco. Iyo, sayang. Di situ Momo besar. Cantik, katanya. Tapi tak secantik rumah kita. Aku tersenyum. Rumah adalah Bandung. Hidup yang kami bangun adalah rumah. Ini cuma tempat. Kami check-in hotel pinggir kota, rantai baru yang dulu tak odo. Aku bersyukur odo tempat anonim, bisa mundur tanpa kenangan. Evan ajak Alio ke kolam renang sementara aku duduk di ranjang, tatap ponsel. Kamu yakin? Tanya Evan saat mereka kembali. Alio dibungkus handuk sambil cerita renangnya. Tidak, aku jawab jujur. Tapi aku rasa aku perlu lakukan. Pagi harinya aku berpakaian hati-hati, bantu Alio pakai gaun kuning yang kami beli khusus, berusaha tak muntah. Morning sickness kali ini lebih berat daripada Alio dulu. Evan pegang rambutku saat aku muntah di toilet hotel, lalu bawa kerupuk dan ginger ale. Kita masih bisa pulang, tawannya. Bilang keracunan makanan. Bilang pesawat batal. Opo sojo? Aku geleng, usap mulut. Tidak. Aku sudah lari 17 tahun. Aku selesai lari. Baby shower diadakan di klub komunitas Ardan. Tentu sojo. Sinta pasti mimpi jadi tuan rumah di sono sejak kecil. Kami dulu tekan muka ke pagar lihat anak-anak anggota main tenis pakai baju putih. Parkiran penuh mobil. Aku kenali mobil tua Bu Henderson, SUV keluarga Pratama, mobil hibrid Bibi Mego dengan stiker politik. Kamu tunggu di sini dengan Alio, kataku ke Evan. Aku kirim pesan saat waktunya. Dia cium aku lembut. Kamu bisa. Kamu orang terkuat yang aku kenal. Momo, kenapa kita tak masuk bareng? Tanya Alio bingung. Ini kejutan, sayang, aku usap rambutnya. Popo bawa kamu masuk nanti untuk kejutan spesial. Oke. Ruangan klub dihias seperti resepsi pernikahan. Semua pin emas. Balon melengkung megah. Meja penuh makanan catering. Spanduk besar bertuliskan bayi Sinto segera hadir dengan huruf lebih tinggi dariku. Aku tanda tangan di buku tamu, tangan sedikit gemetar. Wanita di meja, sepupu seseorang, aku pikir, lihat aku kosong. Maaf, Ando yakin acara yang benar? Ini baby shower Sinto Pratomo. Aku kakaknya, kataku. Matanya membulat. Oh, yang tinggal di Bandung. Bagus sekali Ondo bisa datang. Ruang utama lautan pin. Meja pin, bunga pin, minuman pin di mangkuk kristal. Wanita berkelompok, tawa mereka seperti lonceng angin. Aku kenali hampir semua, teman sekolah yang sekarang ibu-ibu, pakai seragam desa, kalung mutiara, kardigan, sepatu cocok tas. Aku lihat ibu dulu, Lino Wijaya, 63 tahun masih berusaha tampak 50, memimpin di dekat meja hadiah. Dia pakai gaun pin cocok dekorasi, rambut baru diwarnai. Dia tertawa, tangan di lengan wanita lain, gambar nenek yang bangga. Dia tak lihat aku dulu. Aku berdiri dekat pintu, tak terlihat seperti biasa, lihat pesta berlangsung.
Sinta bersinar dalam gaun hamil putih yang pasti lebih mahal dari cicilan rumahku sebulan. Dia buka hadiah, jerit kecil setiap baju bayi dan mainan, sementara Bibi Patricia catat siapa beri opo untuk ucapan terima kasih. Yo ampun, itu Nadia. Aku berbalik, Bintari, sahabat Sinta sejak tatap aku penuh rasa ingin tahu. Suaranya keras sampai buat teriak. Semua kepala menoleh, obrolan berhenti. Tiba-tiba aku pusat perhatian seperti tak pernah di desa ini. Halo, Bintari, kataku bangga suaraku stabil. Wow, kamu kelihatan beda. Bagus beda. Maksudku kamu selalu cantik, tapi coro alternatif. Sekarang kelihatan sangat dia isyarat gaunku, penataan rambut, sopis dicatat. Sebelum aku jawab, ibu muncul di siku. Nadia, kamu datang. Nodo netral tapi aku tangkap kejutan. Dan apakah itu kekecewaan di matanya? Aku tak yakin kamu benar-benar datang. Aku bilang aku akan. Yo. Nah, dia lihat sekeliling seolah cari sesuatu. Kamu datang sendiri? Undangan bilang plus one, tapi aku tak pikir. Aku tak lihat plus one di undanganku, kataku pelan. Sebenarnya cuma catatan tak odo yang harap aku bawa satu. Dia kelihatan malu sedikit. Oh itu cuma bercanda. Ayo, ambil punch. Sinta pasti senang kamu di sini. Aku biarkan dia antar lewat kerumunan, bisik-bisik ikut kami. Itu kakaknya yang pindah ke Bandung. Ku dengar dia masih single. Ibu bilang dia kerja soal baju. Sinta angkat muka dari tumpukan selimut bayi saat kami mendekat. Sesaat moto kami bertemu, aku lihat kilat sesuatu. Rasa bersalah, penyesalan, sebelum senyum pesta muncul. Nadia. Yo ampun, kamu benar-benar datang. Dia bangun susah payah, tangan di perut besar, cium pipi kiri kanan. Semua, lihat siapa yang datang. Kakakku dari Bandung. Kerumunan beri sambutan sopan. Aku senyum angguk, main peran. Tapi di dalam aku hitung menit, tunggu. Jadi, Koto Sinta duduk lagi. Cerita tentang Bandung. Masih jadi seniman kelaparan? Ibu bilang kamu bikin baju atau opo? Aku co-owner perusahaan fashion berkelanjutan, aku koreksi. Kami masuk Vogue tahun lalu. Vogue? Bibi Mego langsung antusias. Benar. Edisi keberlanjutan. Aku angguk. Kami lagi bicara dengan beberapa retailer besar tentang bagus, ibu potong. Tapi aku khawatir, sayang. Kerja terus tanpa main. Kamu tak semakin muda. 35 tahun hampir tua untuk hamil. Sinta tertawa tajam. Ibu, stop. Tidak semua bisa dapat Joko Dismo. Odo yang memang ditakdirkan jadi wanita karier. Benar kan, Nat? Nama panggilan Lomo, Nodo meremehkan, coro dia bilang wanita karier seperti hadiah hiburan. Semua tepat sasaran. Di sekitar kami wanita anggu simpatik, sudah tulis ceritaku di kepala mereka. Kakak perawan, yang pilih kerja dari podo keluarga, cerita peringatan buat anak mereka. Sebenarnya, aku mulai, tapi ibu sudah lanjut. Ayo main game. Siapa bisa tebak berat bayi? Aku berdiri tak terlihat lagi saat pesta berputar. Game dimainkan. Saran diberi. Sinta buka hadiah satu per satu dengan kegembiraan teatrikal. Aku cek ponsel. Evan kirim pesan, siap kapan sojo. Alio mulai gelisah. 20 menit. Aku balas. Jadi, Nadia. Bintari muncul lagi di sampingku, punch pin di tangan. Kamu lagi sama siapa? Aku punya sepupu di Jakarta yang single. Akuntan. Stabil sekali. Terima kasih,
tapi kamu belum. Kamu tahu, lesbian itu boleh kok. Penoto rambutku lesbian dan dia paling baik. Aku bukan lesbian, aku potong. Meski tak ada salahnya. Bagus. Maksudku bukan bagus kamu bukan, tapi jadi soal sepupuku. Dia tak tertarik sepupumu, Bintari, Sinto panggil. Nadia menikah dengan kerjanya. Selalu begitu. Ingat dia tolak Jos Pratomo untuk prom karena proyek seni. Ruangan tertawa. Aku ingat malam itu beda. Jos mencegat di loker, sudah mabuk jam 3 siang, bilang aku harus bersyukur dia ajak gadis aneh. Aku tolak, dia sebarkan rumor berminggu-minggu. Sinto tertawa ikut semua orang. Lagian, Sinto lanjut. Bayangin Nadia punya bayi. Pasti dia pakaikan baju hitam semua atau kain hemp organik. Tawa lebih keras. Ibu ikut terkekeh, tak belok aku. Aku merasa 17 lagi, berdiri di dapur dengan sertifikat. Sadar aku tak akan pernah cukup. Kamu tahu, kataku, suara potong tawa. Kamu benar. Aku tak bisa bayangin punya bayi. Sinto menyeringai menang. Lihat, Odo yang tahu diri sendiri. Makanya aneh aku punya anak perempuan umur 5 tahun. Sunyi langsung total. Senyum Sinto membeku. Gelas punch ibu miring bahaya. Opo, ibu bisik. Aku keluarkan ponsel, gulir foto Alia di pentas tari, banggo pakai tutu. Namanya Alia. Umur 5. Suka dinosaurus, melukis, dan bicara Mandarin serta Indonesia. Kamu punya anak, suara Sinto tercekik. Dengan siapa? Aku cek ponsel. Dia harusnya sudah di sini. Sebenarnya aku suruh dia tunggu di mobil, tapi pintu ballroom terbuka dan dia masuk. Evan tampan dalam setelah Navi, gandeng Alia. Alia loncat di sampingnya pakai gaun kuning, wajah cerah excited. Seluruh ruangan menoleh. Bisa dengar jarum jatuh. Aku jalan ke mereka, heels klik di lantai marmer. Tiap langkah terasa kemenangan. Moto Evan penuh cinta dan dukungan. Alia lepas diri lari ke aku. Momo, ini pesta kejutan. Aku angkat dia, cium pipi. Iyo, sayang. Ini pestanya. Aku balik ke kerumunan beku, tangan Evan hangat di punggung. Semua, ini suamiku Evan. Kami sudah menikah 6 tahun, dan ini putri kami Alia. 6 tahun, suara ibu pecah. Kamu sudah menikah 6 tahun. 6 tahun indah, Evan konfirmasi, lengan di pinggangku. Meski aku kaget kalian kaget. Kami kirim undangan pernikahan. Dan pengumuman kelahiran, aku tambah tenang. Dan kartu Natal tiap tahun 5 tahun, semua dikembalikan atau diabaikan. Itu tidak aku tak pernah, ibu gemetar sekarang. Kamu punya anak perempuan. Aku punya cucu perempuan. Halo, Alia melambai ceria. Kamu nenekku. Momo bilang kamu tinggal jauh, tapi ini tak terlalu jauh. Kami cuma terbang 5 jam. Bibi Mego yang pertama pecah kebekuan. Dia jalan cepat untuk umur 70 tahun. Yo ampun. Nadia Wijaya, kamu kudu hitam yo. Dia lihat Evan kagum. Dan kamu menikah bagus. Dia ganteng sekali. Bibi Mego, ibu tersedak. Opo? Iyo. Dan yang kecil ini. Bibi jongkok ke level Alia. Kamu cantik sekali. Aku bibi buyutmu Mego. Sudah lama sekali aku tunggu ketemu kamu. Benarkah? Alia bingung. Tapi Momo bilang kenapa kita ambil jus. Evan campur halus, rasain bahaya. Aku lihat meja dessert juga. Odo kue. Moto Alia membulat. Banyak kue. Saat Evan bawa Alia pergi,
aku hadapi keluarga. Sinto air mata mengalir, aku tak tahu marah atau opo. Ibu kelihatan tua 10 tahun dalam 10 menit. Bagaimana bisa, bisik Sinto. Bagaimana kamu datang ke babi showerku dan buat semuanya tentang kamu? Aku tak buat tentang aku, kataku pelan. Kamu yang buat dengan lelucon soal status lajangku, komentar soal hidupku, anggapan aku perawan kesepian hidup dengan kucing. Tapi kamu tak pernah bilang opo-opo. Aku coba berkali-kali, tapi tiap obrolan selalu jadi tentang kamu. Itu tak benar, protes ibu. Aku pasti ingat kalau kamu bilang mau menikah. Ibu tak lupa hal seperti itu. Aku keluarkan ponsel lagi, gulir arsip email. 15 Juni 2018. Ibu, aku mau telepon dan bagikan kabar gembira. Aku mau menikah. Namanya Evan dan dia luar biasa. Pernikahan September. Aku tahu bentrok dengan pesta ulang tahun Sinto, tapi aku harap kalian bisa datang. Ibu bisik. 2 Oktober 2018. Aku tahu kalian tak bisa datang, tapi aku mau bagikan foto. Keluarga Evan sangat menyambut, upacaranya cukup. Koto itu keluar sebagai isak. Ibu ambruk ke kursi, rambut rapi mulai layu. Aku ingat sebagian email itu, tapi kamu begitu jauh dan Sinta di sini butuh bantu renovasi rumah lalu ibu Joko sakit dan aku tak cukup penting untuk diingat, aku selesaikan. Ruangan sunyi kecuali isak ibu pelan. Bahkan Sinta kelihatan shot keluar dari egoismenya. Di sekitar kami tamu pesta gelisah, terjebak drama keluarga, yang pasti mereka obrolkan berminggu-minggu di warung kopi. Aku rasa, koto bibi mego keras, kita beri keluarga privasi. Orang-orang keluar, ambil tas, buat alasan. Dalam menit ballroom kosong kecuali keluarga. Evan kembali dengan Alyo yang bahagia makan kue. Momo, kenapa semua pergi? Pesta selesai? Belum, sayang. Cuma pindah tempat. Aku usap rambutnya. Kenapa kamu tak tunjukkan taman ke Popo? Odo bunga cantik. Evan tangkap mataku. Pertanyaan diam aku angguk. Aku perlu lakukan bagian selanjutnya sendiri. Saat mereka pergi, aku duduk berhadapan dengan ibu dan Sinto. Kami tatap di tengah puing pesta. Gelas punch ditinggal, hadiah setengah terbuka, kue bayi buat 3 dengan icing pin. Aku tak mengerti. Koto Sinto akhirnya. Kenapa kamu tak usaha lebih keras? Kenapa tak buat kami dengar? Aku tertawa tapi tak ada humor. Kamu tahu betapa melelahkan memohon orang peduli hidupmu? Selalu berjuang dapat tempat di keluarga sendiri. Aku kirim undangan. Aku kirim pengumuman. Aku telepon dan tiap kali aku merasa gangguan, milestoneku hanya interupsi cerita asli yang selalu tentang kamu. Itu tak adil, protes Sinto. Kamu yang pergi. Kamu yang pilih tinggal jauh. Bagaimana kami harus, Miko tinggal di Jakarta, aku potong. Jauh somo. Tapi kalian ingat nomor istrinya. Anaknya dapat kado ulang tahun dan video call. Dia diam mau tahu kenapa aku benar-benar pergi, tanyaku. Bukan cuma beasiswa seni atau mimpi kota besar. Karena aku sadar tak peduli apa yang aku lakukan, aku selalu kakak aneh, yang tak cocok, yang minatnya ditolerir paling banter dan diejek paling buruk. Kami tak pernah ejek kamu, ibu lemah. Nadia lagi fase lain. Nadia selalu si aneh kecil kami. Nadia pasti sembuh. Untung odo Sinto. Aku kutip koto-koto mereka dulu, masih tajam setelah bertahun. Kamu tahu rasanya besar sebagai hadiah hiburan di keluarga sendiri. Ibu merinding. Aku tak pernah maksud kami sayang kamu. Sayang bukan cuma perasaan, Bu. Itu tindakan. Kehadiran. Ingat.
Memberi ruang. Dan kalian tak pernah lakukan itu buatku. Tapi kamu tak pernah kelihatan butuh kami, Koto Shinto. Pertama kali dia kedengar bingung bukan defensif. Kamu selalu mandiri, punya seni, teman, rencana. Aku yang butuh bantuan. Aku yang persis yang ibu mau kamu jadi, aku selesaikan. Dan itu baik. Aku senang kamu bahagia di hidup yang ibu rencanakan. Tapi aku butuh yang berbeda. Dan bukannya coba paham, kalian cuma tulis aku off. Kami diam lomo. Lewat jendela aku lihat Evan dorong Alio di ayunan, tawa Alio samar lewat kaca. Dia cantik, bisik ibu. Putrimu. Dia mirip kamu. Dia punya moto Evan, kataku. Dan rasa penasarannya terhadap segalanya. Dia sempurna. Aku ketinggalan semuanya. Langkah pertama, koto pertama, semua. Iya, kataku sederhana. Kamu ketinggalan. Terlambat. Ibu lihat aku penuh harap putus asa. Untuk kenal dia, kenal kamu, jadi keluarga. Aku pikir semua sakit, tahun tak terlihat. Aku pikir gadis 17 dengan sertifikat, 23 tahun kirim undangan ke Keheningan. Ibu baru gendong bayi sendirian sementara ibuku sibuk renovasi dapur Shinto. Tapi aku juga pikir Alio gambar kakek nenek yang tak pernah dia temui. Aku pikir bayi baru di perutku, yang pantas kenal seluruh keluarga. Aku pikir pengampunan dan kadang lebih soal bebaskan diri dari beban sakit lomo. Aku tak tahu, kataku jujur. Tapi mungkin kita bisa coba. Ibu menangis lebih keras. Shinto tatap tangan di pangkuan. Aku iri, Koto Shinto tiba-tiba. Ya Tuhan, aku sangat iri sama kamu. Aku berkedip. Opo? Kamu bisa pergi. Kamu bisa pilih. Kamu bisa jadi siapa saja. Dia angkat muka, aku kaget lihat air mata di matanya juga. Aku lakukan semua benar, semua yang seharusnya. Kadang aku terjaga malam bertanya siapa aku kalau berani mengecewakan mereka. Sam aku mulai, tapi dia geleng. Tidak, biar aku selesai. Aku buat hidupmu lebih sulit karena marah kamu bisa pergi dan aku harus tinggal. Aku buat kamu jadi lelucon karena lebih mudah daripada aku iri. Dan aku minta maaf. Maaf sekali. Kami semua menangis sekarang. Tahun sakit dan salah paham keluar lewat air mata dan koto terboto. Ibu raih tanganku ragu, seolah aku bisa tarik. Cerita tentang dia, bisiknya. Cerita tentang cucuku. Cerita tentang suamimu. Cerita tentang hidupmu, Please. Jadi aku cerita. Aku cerita bertemu Evan, pernikahan di taman, bangun bisnis bersama. Aku cerita koto pertama Alio yang kebetulan Mandarin, cinta dinosaurus, 6 bulan pakai tutu ke warung. Aku tunjuk foto di ponsel, pesta ulang tahun, jalan ke pantai, pagi minggu santai. Dan kamu bahagia, tanya ibu. Benar-benar bahagia. Benar-benar, aku konfirmasi. Bukan hidup yang ibu bayangkan buatku, tapi persis hidup yang aku bayangkan buat diri sendiri. Itu yang aku selalu mau, koto ibu pelan. Anak-anakku bahagia. Aku cuma pikir aku tahu bentuknya. Aku pikir bahagia berarti ikut jalan yang aku ambil. Aku tak pernah pikir kamu butuh peta berbeda. Shinto tertawa basah. Ya Tuhan, kita benar-benar rusak ini yo. Bahasa, Shinto, ibu tersedak tapi hampir tersenyum. Opo? Aku mau jadi ibu. Perlu latihan suara ibu. Dia lihat aku. Boleh aku ketemu dia dengan benar? Alio sebagai bibinya. Aku angguk. Aku ambil mereka. Aku temukan Evan dan Alio di taman bikin kalung bunga. Alio odo bunga di rambut, tanah di gaun,
dan tak pernah kelihatan lebih sempurna. Gimana? Tanya Evan pelan. Lebih baik dari harapan, kataku. Mereka mau ketemu kalian dengan benar kali ini. Dia pelajari wajahku. Dan kamu oke? Aku rasa iya. Mungkin. Kita lihat. Momo, kamu nangis. Alia sentuh pipiku khawatir. Makeupmu luntur. Air mata bahagia, sayang. Kadang kita nangis juga kalau bahagia. Oh, seperti Popo nangis di film. Evan mengeluh. Aku bilang jangan bilang orang. Aku tertawa. Benar-benar tertawa. Pertama kali hari itu. Ayo. Ada orang yang mau ketemu kalian. Sisa sore itu canggung, indah, sakit, dan penuh harap sekaligus. Alia mempesona semua seperti aku tahu, cerewet soal, teman lucu, kupu-kupu di taman. Sinta tanya buku kesukaannya. Ibu ajari permainan tepuk tangan yang kami main kecil. Bahkan Joko yang muncul dengan wajah bingung lihat ballroom kosong dan muka basah air mata, buat Alia tertawa dengan muka lucu. Kamu tahu, kata Evan pelan di sampingku saat kami lihat Alia tunjuk gerakan balet ke ibu. Dia kelihatan seperti milik di sini dengan mereka. Dia milik di mana saja, kataku. Itu hadiah yang kita beri. Pengetahuan dia bisa cocok di mana saja, jadi apa saja tanpa kehilangan diri. Seperti mamanya, katanya cium pelipisku. Aku belajar susah payah. Dia tak perlu. Saat matahari terbenam warnai langit pink cocok dekorasi ditinggal, ibu tarik aku ke samping. Aku tahu aku tak berhak minta ini, mulai ragu. Tapi kamu mau tetap hubungan? Hubungan sungguhan. Bukan cuma kartu Natal, video call dengan Alia, mungkin kunjungan. Aku pikir. Kita bisa coba, tapi Bu, harus beda. Aku tak pura-pura lagi. Aku tak buat diri kecil supaya muat di ruang yang ibu sediakan. Aku tak saingan dengan Sinta untuk perhatian ibu. Kalau kita lakukan, ibu harus lihat aku. Benar-benar lihat aku opo adanya. Aku mau, katanya sungguh. Aku mau kenal kamu, yang sebenarnya, pengusaha sukses, ibu, seniman, semuanya. Dan Evan, aku tambah, dia bukan tambahan hidupku. Dia pasanganku, setara, ayah anak-anakku. Kalau mau kami, dapat semua kami. Anak-anak. Dia tangkap koto jamak. Kamu. Aku letak tangan di perut masih roto. 12 minggu. Belum bilang siapapun. Bahkan Alia. Air mata baru jatuh di pipinya. Oh sayang. Cucu lagi. Kesempatan lagi buat benar. Mungkin, kataku. Kita lihat. Sebelum pulang, Sinta peluk aku. Peluk sungguhan, bukan cium udara tadi. Maaf, bisiknya. Untuk semuanya. Untuk lelucon, pengabaian, coro aku buat kamu merasa tak terlihat. Kamu tak pernah tak terlihat. Aku selalu lihat kamu. Aku cuma takut kamu lihat aku juga. Lihat aku iri dan kecil. Kamu tak kecil, kataku. Kamu beda, dan itu oke. Bisa kita coba lagi sebagai saudara? Saudara sungguhan kali ini. Aku mau, kataku dan sungguh maksudnya. Perjalanan balik ke Hotel Sunyi. Alia kecapekan gula dan emosi, tidur di kursi mobil dengan boneka baru hadiah Sinta dipeluk. Evan pegang tanganku di konsol, jempol gambar lingkaran di telapak. Jadi, katanya akhirnya. Itu banyak. Iya, aku selesaikan. Kamu oke? Aku pikir pertanyaan. Apakah aku oke? Per tahun aku bangun tembok di sekitar sakit, yakinkan diri tak butuh persetujuan atau kehadiran mereka.
Hari ini aku hancurkan tembok itu dengan cara paling dramatis. Aku buat diri rentan lagi ke orang yang sudah bukti bisa sakiti aku. Tapi aku juga berdiri untuk diri sendiri. Aku ambil tempat di cerita keluarga. Aku tolak dihapus atau dikecilkan. Dan mereka dengar aku, akhirnya benar-benar dengar. Aku rasa iyo, kataku. Belum selesai. Mungkin tak pernah benar-benar selesai, tapi mungkin awal. Itu sangat berani, katanya. Jalan masuk sono, hadapi mereka. Aku bangga sekali sama kamu. Aku tak bisa tanpa kamu. Tanpa dia, aku lihat ke belakang ke putri kami yang tidur. Dia buat aku berani. Kalian berdua. Kalian tunjukkan keluarga sungguhan, jadi aku berhenti terima remah-remah dari keluarga tempat aku lahir. Malam itu setelah Alia ditidurkan dan Evan di kamar mandi, aku duduk di balkon dengan ponsel. Odo pesan dari Moyo tanya gimana. Dari teman yang tahu arti hari ini. Tapi yang buat aku berhenti adalah dari Sinto. Terima kasih datang. Terima kasih bawa mereka. Terima kasih beri kami kesempatan lagi. Aku tahu aku tak pantas, tapi aku janji coba. Benar-benar coba. Please, Alia bilang kamu hamil lagi. Selamat. Kali ini bayi ini akan kenal bibinya sejak hari pertama. Aku tersenyum meski sendiri. Bukan segalanya. Bukan penghapus semua sakit atau rekonsiliasi ajaib. Tapi itu sesuatu, benih kemungkinan ditanam di tanah yang lama tandus. Pagi berikutnya kami sarapan di restoran hotel. Alia pesona staf dan berteman balita di meja sebelah. Evan dan aku tukar pandang tahu saat dia cerewet soal nenek baru dan Tante Sinto, dan kapan kami bisa kunjung lagi. Sekarang opo? Tanya Evan saat kami parking. Sekarang kita pulang, kataku. Kita jalani hidup. Jalankan bisnis. Besarkan anak-anak. Dan mungkin kadang masukkan mereka dalam hidup itu dengan syarat kita. Dan kalau mereka kembali ke pola lama, kita lindungi diri. Lindungi dia. Aku lihat Alia susun boneka baru di tas. Tapi mungkin mereka tak akan. Mungkin orang bisa berubah. Sangat optimis, godanya. Yo, hormon hamil. Bicara lagi 6 bulan saat aku besar dan rewel. Dia tertawa, tarik aku dekat. Aku cinta kamu. Besar, rewel, berani, cantik kamu. Aku juga cinta kamu. Terima kasih jadi bolo bantuan kemarin. Selalu, janjinya. Itu yang keluarga lakukan. Saat kami tinggalkan Desa Ardan, aku tak menoleh ke belakang. Tak perlu. Semua yang aku butuh ada di mobil ini, suamiku, putriku, kehidupan baru di perutku, keluarga yang aku pilih, keluarga yang aku bangun, keluarga yang lihat aku jelas dan cinta aku sepenuhnya. Ponsel bergetar pesan dari ibu. Aku temukan lebih banyak foto pernikahanmu online. Kamu cantik sekali. Evan kelihatan hebat. Maaf aku lewatkan. Maaf aku lewatkan banyak, tapi kalau kamu izinkan, aku ingin Ododi yang akan datang. Aku tunjuk ke Evan di lampu merah. Dia tersenyum. Mau opo? Aku mau beri dia kesempatan, kataku pelan. Bukan buat dia, bukan bahkan buat aku, tapi buat mereka. Aku sentuh perut, lalu lihat ke Alia. Mereka pantas tahu asal mereka. Semuanya, yang baik dan rumit, dan belajar jadi lebih baik. Moko itu yang kita lakukan, katanya sederhana. Itu yang kita lakukan, aku setuju. 6 bulan kemudian aku berdiri di dapur Bandung, lengan Evan peluk perut besar, lihat layar laptop. Di seberang video call, ibu gendong cucu perempuan baru Sinto, yang lahir 2 minggu lalu. Sinto kelihatan capek tapi bahagia. Bahkan lewat kamera aku lihat ibu lembut dengan bayi,
hadir. Sudah pilih nomo, tanya ibu ke aku. Sudah, kataku. Tapi kami tunggu lahir baru umumkan. Sinto langsung semangat. Lagi perempuan. Lagi perempuan, Evan konfirmasi. Alio sangat excited jadi kakak besar. Di mana cucuku, tanya ibu, dan mudahnya dia bilang cucuku buat dadaku sesak. Kelas seni, kataku. Dia lagi lukis untuk kamar bayi. Tentu saja, kata Sinto. Tapi sekarang sayang, bukan ejek. Seniman seperti mamanya. Kami bicara beberapa menit lagi soal gejala hamil dan rencana kamar bayi. Ibu tawarkan datang bantu setelah lahir. Tawaran yang aku bilang akan kupikirkan dan benar maksud. Saat kami tutup, Evan cium puncak kepalaku. Kamu oke? Yo, kataku, kaget itu benar. Aku benar-benar oke. Tak ada penyesalan soal bom babi sower. Aku tertawa. Bercanda. Itu momen paling memuaskan dalam hidupku. Kamu lihat muka mereka saat kamu masuk. Aku lihat, meski aku lebih lihat kamu. Kamu seperti putri pejuang ambil tahtanya. Metafor campur, godaku. Tapi akurat, balasnya. 2 minggu kemudian Rino Tanwijaya lahir. Menjerit sempurna dan yakin tempatnya di dunia, seperti kakaknya. Saat ibu minta video cal dari rumah sakit, aku bilang yo. Saat dia menangis lihat cucu baru, air matanya asli. Saat dia tanya boleh kunjung, aku beri tanggal yang cocok buat kami. Tak sempurna. Masih ada momen canggung, saat pola lomo ancam muncul. Tapi kami semua coba, saling lihat jelas, beri ruang untuk bahagia berbeda, bangun sesuatu baru di atas puing yang dulu. Hari Rino 1 bulan, paket dari Jawa Barat datang. Di dalam selimut buatan tangan, tiap kotak ada foto yang dipindah ke kain. Aku kenali gaun pernikahan nenek, foto wisuda ibu, Sinto bayi, tapi diberi ruang sama pentingnya foto-foto yang aku kirim bulan lalu, pernikahanku, ulang tahun Alio pertama, Evan dan aku di launching bisnis. Catatan tulisan tangan ibu, setiap keluarga punya cerita. Terima kasih pastikan cerita kami include semua bab dengan cinta, ibu. Aku gantung selimut di kamar Rino, tangkap cahaya sore. Saat Alio pulang, dia pelajari hati-hati, telusuri wajah dengan jari kecil. Itu keluarga kita, katanya puas. Semua kita. Semua kita, aku setuju, angkat dia lihat lebih baik. Termasuk yang tinggal jauh. Tapi kita tinggal di sini, katanya tegas. Ini rumah. Ini rumah, aku konfirmasi, hirup aroma sampo strawberry-nya, dengar Rino mulai rewel di Cradle, dengar mobil Evan di garasi. Ini benar-benar rumah. Bukan rumah yang aku kabur dulu, tapi yang aku bangun dengan tanganku sendiri, penuh cinta pilihan dan kegembiraan sengaja. Rumah tempat semua dilihat, jalan berbeda dirayakan, cinta ditunjukkan lewat kehadiran dan perhatian serta pilihan harian untuk datang. Gadis yang kabur dari Desa Ardan umur 18 tak akan kenal wanita yang aku jadi, tapi dia akan bangga, aku rasa. Bangga aku temukan suara. Bangga aku tolak hilang. Bangga aku bangun hidup begitu indah, begitu penuh sehingga aku bisa murah hati dengan kesempatan kedua. Ponsel bergetar pesan dari Sinto. Rino mirip kamu waktu bayi. Ibu temukan foto. Mau lihat? Kirim, aku ketik balik, semuanya, karena itu yang keluarga lakukan. Aku sedang belajar. Mereka bagikan cerita, semua bab, bahkan yang sakit dibaca. Mereka beri ruang untuk definisi bahagia berbeda. Mereka coba, gagal, coba lagi. Mereka datang tidak sempurna tapi gigih. Dan kadang, kalau sangat beruntung dan sangat berani, mereka beri kesempatan jalan ke ruangan penuh asumsi dan hancurkan semua dengan kebenaran sederhana siapa kamu sebenarnya.
Aku habiskan bertahun sebagai hantu di cerita keluargaku sendiri. Tapi hantu, aku belajar, punya kekuatan sendiri. Mereka bisa lewat tembok. Mereka bisa muncul saat tak terduga, dan kadang saat momen tepat. Mereka bisa buat diri tak terhapus lagi. Aku bukan hantu lagi. Aku Nadia Tanwijaya, ibu, istri, pengusaha, seniman, saudara, putri. Aku semua itu sepenuhnya dan tanpa minta maaf. Dan akhirnya, keluargaku bisa lihat aku. Semua aku.